Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di One Education. Hari ini kita akan membahas kembali soal ujian mandiri Universitas Airlangga Surabaya part keempat atau part terakhir dari pembahasan soal UM UNER. Yang mau lihat part 3-nya boleh lihat di sini, dan part 1 dan part 2-nya di video sebelumnya. Udah hamil berapa ini menuju UM UNER? Nggak tahu ya kapan ini diupload. Oke, langsung saja. Soal yang pertama. U1, U2, U3 adalah barisan aritmatika dengan suku-suku positif. Ini berarti sukunya positif semua. Nah, di sini kita udah tahu U1, U2 plus U3 sama dengan 24. Ingat, jika kita mempunyai suatu barisan aritmatika, maka mempunyai BD yang sama. Nah, sifat dari suku barisan aritmatika ini bisa kita jabarkan seperti ini. A kurang B plus A plus B. Nah, bentuknya gini. Misal kita punya 1, 3, 5, 7, bla bla bla. Nah, di sini bisa kita ambil 3 suku yang awal ini kelihatan A kurang B, yang ini A, yang ini A plus B. Ini kita buktikan, ini 3. Nah, B-nya ini kan 3 kurang 1 ya, 2. Ini 5 kurang 3, 2. Nah, A kurang B, 3 kurang, ini kan 3 tadi, 3 dikurang 1, 3 dikurang 2, 1. Nah, ini A plus B-nya 3 plus 2, 5. Betul ya? Terbukti. Oke. Kita hapus dulu. Oke. A kurang B. A plus B sama dengan 24. Nah, ini bisa kita coret ya B-nya. B-nya hilang, B-nya hilang. Berarti 3A sama dengan 24. Oke, A-nya sama dengan 8. Nah, di sini kita punya keterangan lebih lanjut. U1 kuadrat sama dengan U3 dikurang 10. Kita bisa jabarin ke sini. U1 kuadrat sama dengan U3 dikurang 10. Nah, U1 kuadratnya tadi kita punya U1 nih, U1, U2, ini U3. U1-nya A kurang B ya, A kurang B. Kita kuadratin sama dengan U3. U3 itu A plus B dikurang 10. Nah, A-nya kita udah tahu tadi. Kita highlighter aja. A-nya itu sama dengan 8. Nah, berarti 8 dikurang B kuadrat sama dengan 8 plus B min 10. Nah, ininya kita jabarin persamaan kuadrat biasa, berarti 8 kuadrat dikurang. Berarti 2 dikali 8 dikalikan B plus B kuadrat. Yang ini B min 2. Oke. Tadi 64 dikurang berapa ini? 16B plus B kuadrat. Ini sama dengan B dikurang 2. Kita pindahkan ruas ke sebelah kiri semuanya, berarti B kuadrat kurang 17B plus 66 sama dengan 0. Nah, kita terusin aja biar lolong. Oke. Berarti B kuadrat dikurang 17B plus 66 sama dengan 0. Kita bisa faktorin, berarti di sininya B, sininya B juga. Berapa ini? B dikurang 11, B dikurang 6 ya. Ini coba aja, min 11 kali min 6 berarti 66, min 11 tambah min 6 berarti ya betul, min 17. Ini min, sorry. Ini min. Kelihatan kayak plus dia. Oke, min. Berarti ada B sama dengan 11 atau B sama dengan 6. Nah, mana yang kita pakai? Kita coba aja dulu, kan suku-sukunya positif. Berarti kalau dia punya BD yang sama nih, kita anggap misal B-nya kan A-nya 8 tadi. 8, kalau B-nya itu sama dengan 11, ini B-nya sama dengan 11. Berarti 8 tambah 11, 19. Nah, 8 dikurangin 11. A kurang B ya, di sini A kurang B, ini A plus B, berarti 8 dikurang 11 itu min 3 ya. Ini salah. Oke. Yang ini 8 dikurang 6, 2, berarti yang 8 tambah 6 benar ya, 14. Oke. Berarti jawabannya yang ini. Maka 4, 4 yang ditanya 4. Berarti ini 8 tambah 6. Ini juga tambah 6 lagi, berarti 20. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini
Jumlah tak hingga masih sama ya, border ya, barisan dan deret permasalahannya. Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 8. Jumlah semua suku pada kedudukan genap, ini urutan genap adalah 8/3. Nah, 8/3. Ini ingat deret geometri tak hingga. Hingga deret geometri. Nah, sekarang gimana idenya buat dapatin jawabannya? Kita punya di sini S tak hingganya itu adalah 8. Nah, S genapnya ini, S tak hingga genapnya, genap itu sama dengan 8/3. Nah, kalau kita punya suatu ini ya, misalnya deret geometri, ini asal aja 1, 2, 3, bla 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 sampai seterusnya gitu, 4, oke, bla bla bla. Berarti yang S genap, yang S ganjil ini 5, 3, 1 misalnya, dengan 2 dan 4 ini kan, misal kita mau cari S tak hingganya, berarti yang S dari yang ganjil ini ingat ya, ini dalam tak hingga, ini juga plus S genapnya dong kan. Kalau kita mau nyari semuanya yang A 1 min R itu berarti itu ada dari unsur yang ganjil dan unsur yang genap. Oke, kita hapus. Oh, nggak apa-apa, kita tulis. Berarti S tak hingga ganjil itu sama dengan 8. Ini totalnya 8 ya, 8 dikurangin 8/3. 8 dikurangin 8/3 berarti 8 ini 24/3 dikurangin 8/3 berarti 16/3. Nah, kita udah punya S genapnya 8/3, S ganjilnya 16/3. Kalau kita udah punya dua ini suku yang saling berdekatan, nih ganjil, ini genap ya, ini misal genap, nah ini ganjil. Nah, berarti kita bisa dapat iya R-nya dong. Kalau R-nya berarti suku genap nih 8/3 per 16/3. Nah, R-nya sama dengan berapa? 8/3 per 16/3. Tiganya bisa coret, 8/16 setengah. Oke, kita punya R-nya sama dengan setengah. Nah, ini udah gampang ya, soalnya S tak hingganya kita udah punya di soal. S tak hingga berarti sama dengan 8. Rumus tak hingga, S tak hingga itu adalah jumlah suku tak hingga A per 1 min R. Tadi udah ditulis. Oke, A-nya kita udah, A-nya yang kita cari ya, A-nya yang kita cari per 1 min R, 1 min setengah sama dengan 8. Nah, 1 ini kan 2/2 ya, berarti sisa A per setengah sama dengan 8. Pindahin ke sini, 8 dikalikan setengah sama dengan A, berarti 8 kali setengah sama dengan 4. Oke, dapat ya jawabannya, ini yang C. Oke, soal yang berikutnya ini soal tentang fungsi kuadrat. Dua grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus px plus p plus 6 memotong sumbu x di dua titik berbeda di sebelah kanan titik O 0,0. Nah, kita udah dikasih tahu petunjuknya, aku gambarin dulu koordinat kartesius di sini. Memotong sumbu x di dua titik berbeda nih, kalau di dua titik berbeda nih kayak gini, atau kayak gini, atau ya pokoknya di dua titik yang berbeda, paham ya. Terus di sebelah kanan titik O 0,0 nih, aku gambarin dulu titik O nya ini 0,0, berarti di sebelah sininya ya, di sebelah sininya kita gambar. Oke, nih di dua titik yang berbeda, berarti seperti ini gambarnya. Ini dua titik berbeda dan sebelah kanan titik O 0,0. Nah, gimana cara kita ngerjainnya? Oke, di sini kita dapat ide ya. Berarti kita punya D lebih dari 0. Kenapa D lebih dari 0? Karena dia memotong di dua titik yang berbeda. Ini ingat-ingat lagi nih, kalau memotong di dua titik yang berbeda. Dua titik yang berbeda itu berarti D lebih dari 0. Terus kalau dia bersinggungan di garis berarti itu D sama dengan 0, dan tidak memotong sama sekali titiknya itu berarti D kurang dari 0 nih. Kita review sedikit. Review fungsi kuadrat. Oke. D lebih dari 0. Terus kita bisa dapetin apa lagi? Oh ya, ini di titik yang positif semuanya akar-akarnya. Berarti kalau gitu X1 plus X2 itu lebih dari 0. Dan X1 dikalikan X2 itu juga lebih dari 0. Nah, berarti kita punya
3 di sini, 3 syarat. D lebih dari 0, X1 plus X2 lebih dari 0, dan X1 kali X2 lebih dari 0. Kita cari terlebih dahulu D-nya. Yang syarat pertama, D lebih dari 0. Berarti B kuadrat kurang 4AC. Kita tulis B A ininya, biar gampang. Ini A, ini B, ini C. Oke, mari kita kerjakan. D lebih dari 0, berarti B kuadrat. Berarti P kuadrat dikurang 4AC. 4 dikalikan 2 ya, A-nya. C-nya itu P plus 6. Lebih dari 0. P kuadrat min 8P plus 6. Lebih dari 0. Berarti P kuadrat min 8P min 48 lebih dari 0. Berarti ini kita faktorkan P plus 4 sama P min 12. Benar? Benar ya? Oke, ini kan 4 kali min 12 min 48, terus min 12 plus 4 berarti min 8. Oke. Syarat yang kedua, X1 plus X2 lebih dari 0. X1 plus X2 itu dalam fungsi kuadrat min B per A. X1 plus X2 apa? Min B-nya berarti min P per A. Min P per 2 lebih dari 0. Berarti min P lebih dari 0. Ini kan 2 kali 0 tetap 0. Gak mengubah apapun. B berarti kurang dari 0. Karena ini min ya. Ingat kalau kita membagi sebuah min yang bernilai negatif itu berubah tandanya di fungsi kuadrat. Oke, yang ketiga, X1 dikali X2 lebih dari 0. X1 kali X2-nya C per A. C-nya itu P plus 6 per 2 ya, A-nya lebih dari 0. Sama aja, P plus 6 berarti lebih dari 0, karena ini 2 juga. Kali 0 tetap 0. P lebih dari min 6. Oke, kita udah punya tiga-tiganya. Ini mana nih tadi? Oke, ini nih kita gambarin garis bilangannya. Ini yang pertama, ini untuk syarat yang kedua, ini untuk syarat yang ketiga. Oke, berarti yang awal ini jadi min 4, ya ini jadi 12 ya, nih kelihatan di P 4 atau P 9 12. Ini min, ini min ya. Ini P 9 min. Oke, min oke, min 9 min 4. Yang ini 0 ya. Ini yang syarat kedua ada 0, berarti yang ini kita masukin ke titik sini min 6. Oke, ini harus lebih dari, ingat kalau ini plus, ini min, ini plus ya. Berarti yang ini lebih dari, dicoba sendiri aja dimasukin ke uji titik, ini bakalan tetap ini plus, ini minus, dan ini plus. Ini lebih dari, berarti yang di sini. Yang plus ya, 12, ini min 4. Oke, terus yang bawahnya kurang dari 0, berarti yang di ini. Oke. Sorry kalau ada suara-suara apa gitu. Di sini banyak binatang ya. Oke. P lebih dari min 6. Berarti yang di sini. Oke, dan seterusnya. Nah, udah kelihatankah apa yang memenuhi di semua persyaratan? Ya inilah ya. Kalau pakai pen lain aja, balik ke pen biru. Berarti yang ini dan yang ini. Jadi jawabannya adalah yang min 6 kurang dari P kurang dari min 4. Nih kelihatannya. Kurang dari min 4. Ini bacanya gini. P kurang dari min 4. Terus P lebih dari min 6. Nah, jawabannya itu yang C. Oke. Sekian dari video ini. Like jika kalian rasa bermanfaat dan share, subscribe channel ini.